Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat sore para pendengar setia RRI program 1,96,4 FM. Senang sekali rasanya sore hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Risalah Ramadan yang insya Allah selama 30 menit ke depan akan menjelang berbuka puasa. Semoga hari ini penuh berkah dan amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita di studio Ibu-ibu Majelis Taklim Qurrat Ta'ayun Mapas Sirapi. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik ya, Masya Allah. Untuk risalah Ramadan kita kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Raja Ali Hamzah Siregar SPDI dengan tema Allah lebih menyukai ibadah bersedekah daripada sholat, zakat, puasa, dan haji. Begitu ya Ustadz? Ya benar Bunda. Jadi di studio sudah hadir juga bersama kita Ustadz. Assalamualaikum, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baji-baji, alhamdulillah, mantap. Ya. Setelah penyampaian tausiah oleh Ustadz, ada sesi tanya jawab yang tentunya sangat, maka tetaplah bersama kami hingga akhir acara. Baiklah para pendengar dan ibu-ibu yang ada di studio, tanpa berlama-lama, marilah kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz kepada Ustadz, kami persilahkan. Jazakillah khairan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi washabihi al-fadil karamat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bunda-bunda Pasirapi, apa kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita semuanya masih mendapat nikmat yang luar biasa. Nikmat Allah itu banyak, tak dapat dikira, tak dapat dihitung, sangat banyak sekali. Kalau isyarat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafur. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau engkau hitung nikmat Allah berikan kepadamu, tak dapat kau kira. Sesungguhnya Allah maha kaya dari sekalian alam. Dan Allah itu maha besar rahmatnya kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dan itu akan kita sadari nikmat luar biasa. Biasanya bukan waktu masih ada, namun ketika telah tiada. Kita rasakan nikmat sehat itu nikmat waktu sakit. Kita rasakan nikmat aman itu adalah nikmat waktu tidak aman. Dan kita rasakan nikmat kebersamaan itu adalah nikmat waktu bersama atau waktu berpisah Bunda. Kalau sudah berpisah baru terasa. Bila telah tiada baru terasa betapa kehadirannya sangat bermakna. Begitulah biasanya. Maka syukuri apa yang ada, maka insya Allah akan bertambah. Bisa kuantitas, bisa kualitas. Jadi bunda-bunda rahimakumullah, tema kita kali ini adalah suatu tema yang bisa dikatakan kalau sekilas dibaca mungkin kita salah kaprah. Tapi nanti ini merupakan sudut pandang dari suatu ayat yang ada dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10. Tema kita kali ini, Allah lebih menyukai ibadah bersedekah daripada ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Seolah-olah Allah itu tidak suka sholat,
tidak suka zakat, tidak suka puasa, tidak suka haji. Allah lebih sukanya yang bersedekah. Padahal sejatinya Allah itu ada azan di masjid berkumandang hayya 'alas shalah karena Allah menunggu hambanya untuk ibadah salat. Hayya 'alal falah, Allah menunggu hambanya untuk menunaikan kewajibannya di masjid terdekat. Dan kemudian juga zakat wajib, puasa wajib. Bahkan dikatakan oleh Allah, as-saumu li wa najazi bih. Puasa itu baik dan Allah akan menjawab, akan membalasnya langsung. Haji pun demikian. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, rupa-rupanya ayat ini nanti akan tepat benar kalau dilihat dari sudut pandang suatu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Munafikun ayat 10. Maka nanti kami mohon bantuan bunda-bunda untuk membacakan ayatnya juga terjemahnya supaya kita bisa lihat kenapa kok judulnya demikian dan apa hikmah di baliknya. Saya persilakan bunda untuk bacakan ayatnya Al-Munafikun ayat 10. Nanti dia sekalian terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Sadaqallahul azim. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termaksud orang-orang soleh." Ya bunda, ayat tadi tersirat oleh Allah disebutkan, dan ini kenyataannya manusia dengan faktanya demikian adanya, bahwa manusia kadang-kadang waktu masih hidup disuruh bersedekah, berinfak, ogah-ogahan. Namun begitu sudah wafat, maka kemudian dia bisa merasakan, bisa melihat dan meyakini, memang sudah lihat kenyataan, bahwa rupa-rupanya kalaulah manusia sudah meninggal dunia berkalang tanah, atau jelang meninggal dunia sekarat sudah di dekatnya, dia akan melihat balasan amalnya. Balasan amal itu bisa dikata terlihat jelang manusia wafat dan juga terasa oleh manusia yang sudah meninggal dunia. Apa yang mereka minta? Laula akhartani ila ajalin qarib la saddaqu wa kum minas solihin. Andaikan ya Allah, beri waktu kesempatan 5-10 menit saja, aku akan bersedekah. Aku akan bersedekah, akan menjadi orang yang solehah. Ibarat kata bunda, tersirat dalam ayat ini misalnya kita sudah meninggal dunia. Contoh meninggal dunia lah Raja Siregar, telah berpulang ke rahmatullah dan seterusnya. Tiba-tiba diberi kesempatan hidup 5 menit. Kira-kira amal apa yang dilakukan? Maka yang paling cepat instan adalah bersedekah. Kalau misalnya disuruh sholat, butuh waktu, berwudu dan lain-lainnya. Kalau kemudian zakat juga demikian. Begitu juga berpuasa, butuh waktu durasi 14 jam. Berhaji juga sama. Kayak sekarang bunda, kalau kita daftar haji tahun ini kira-kira berangkat tahun berapa? Mungkin 2045, lama sekali. Tapi kalau bersedekah rupa-rupanya cukup waktu berapa menit, mantapkan niat, serahkan barang, niat sedekah lillahi ta'ala. Maka insya Allah bersedekah itu merupakan ibadah yang disukai Allah dan juga disukai oleh hambanya karena waktunya singkat dan padat, nekat, niat, laksanakan maka manfaat.
Nanti dalam sejarah juga dikatakan masyhur suatu hadis bahwa kalau anak Adam meninggal dunia putuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang diajarkan. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ilmu yang diajarkan butuh belajar dulu kemudian mengajarkan. Anak yang soleh butuh menikah dulu, mendidik sehingga anak menjadi soleh. Tapi sedekah jariyah butuh waktu yang pendek untuk melaksanakannya. Tetapi kadang-kadang Bunda, nanti dalam sedekah ini, kita kalau penyampaian Syekh Ali Jabir kadang-kadang bersedekah, sedekah saja niat. Harus sebetulnya habis bersedekah, buat doa. Apa doanya? Misalnya bersedekah 2.000 rupiah, subuh-subuh. Bersedekah 2 rupiah, ya Allah, saya ingin sehat hari ini, walaupun cuma 2.000, insya Allah jadi. Misalnya anaknya lagi mendaftar polisi, mendaftar PNS segala macamnya, sedekah pagi-pagi 10.000. Kemudian niatkan, ya Allah, aku sedekah ini, terimalah anakku. Insya Allah jadi. Jadi sedekah itu dahsyat. Sedekah bisa menjadi penyembuh dari sakit. Nabi mengatakan, dawu mardokum bisedekah. Obatilah yang sakit di antaramu dengan sedekah. Juga dikatakan oleh Nabi, tadafa'ul bala bisedekah. Engkau tolaklah bala dengan bersedekah. Jadi sedekah itu adalah sesuatu amal yang disediakan oleh Allah, oleh Islam, supaya kita berbuat maksimal walaupun sedekahnya minimal, tapi tandanya orang yang ikhlas dia akan lakukan sesuatu betul-betul karena Allah. Di neraka ada yang namanya pohon pelit dan bakhil. Maka orang yang pelit dan bakhil itu nanti ada cabang di dunia. Di surga juga ada pohon kedermawanan. Pohon surga di surga ini sampai juga di dunia cabangnya. Maka orang yang dermawan akan berakhir di surga karena sudah memetik ranting-rantingnya nyambung. Orang yang bakhil dan pelit tidak bersedekah, maka dia juga nanti mendapatkan cabang-cabang dari pohon neraka yang itu nanti ujung-ujungnya ke neraka. Maka bersedekah itu artinya menjadi orang yang dermawan. Bersedekah maknanya kita peduli pada sesama. Bersedekah itu maknanya bahwa kita tahu apa yang kita makan itu akan busuk. Apa yang kita pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa abaqaita. Apa yang kita sedekahkan itulah yang akan kekal bersama kita. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi bunda-bunda, inilah pengantar kami. Kami serahkan kepada Bu pengacara, pembawa acara untuk lebih mantap kita perdalam dalam hal tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jasillah Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita akan berikan 3 kesempatan untuk 3 penanya. Ya, ibu-ibu langsung saja jika ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi penanya pertama kita ada Ibu Ekawati. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya, kira-kira apa manfaat bersedekah kepada sesama? Terima kasih. Baik Bunda. Apakah manfaat bersedekah bagi sesama? Manfaatnya itu bukan hanya terasa bagi sesama, tapi juga bagi Allah Sang Maha Kuasa. Secara filosofi ada ayat menyatakan begini, orang jangankan sedekah, berkurban saja, menyembelih kurban di hari raya haji, dikatakan oleh Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaqiyan ahlu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah kurban itu berupa darahnya atau dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwamu. Bagi yang bersedekah, apa maknanya, apa gunanya? Ada kepuasan batin kalau sudah berbagi dan memberi. Ada kepuasan batin. Nanti dalam surat Taubah ayat 103 mengatakan, khus min amwalihim sadaqatat tutahhiruhum tuzakkihim biha inna salataka wa sallu alaihim inna salataka sakanul lahum. Ini dalam konsep nanti kalau zakat juga dikatakan bagian daripada sedekah. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah zakat, kemudian berdoalah bagi mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa untuk mereka itu sakanul lahum, menenteramkan jiwa mereka, menenangkan hati mereka. Jadi sangat banyak manfaat bagi sesama. Barangkali bagi kita ini makanan sepiring bukanlah apa-apa, mau dibuang. Tapi bagi tetangga bisa jadi itulah makanan yang sangat mulia, seharian tidak makan.
Mungkin bagi kita baju ini adalah baju yang sederhana, sudah lama nggak dipakai. Tapi baju itu rupanya bagi tetangga kita yang tidak punya baju adalah yang sangat mewah luar biasa. Maka sungguh sangat banyak manfaat bersedekah, dan sejatinya dengan bersedekah terjadi yang namanya kerukunan, kebersamaan, dan ikatan keindahan di antara manusia. Ibarat kata, kalaulah manusia dermawan, maka sejatinya dia memberikan keterikatan dan juga kebaikan sesama kiri dan kanan lingkungannya. Tapi kalau manusia dia penuh dengan kepelitan, kebakhilan, apa bahasa bagusnya itu? Seke. Wah, orang seke, suka nggak sama orang seke? Tidak suka, padahal dia tidak sadar dia pun seke. Maka orang dermawan disukai semua orang. Orang seke orang tidak suka. Orang seke pun tidak suka sama orang seke, padahal dia sendiri lupa kalau dia adalah seke ya bahasanya. Maka bersedekah itu memperbaiki sesama luar biasa. Secara lahir batin, secara psikologis, secara sosiologis insya Allah sangat luar biasa. Dan bisa dikatakan orang yang memberi, dia akan memberikan dirinya tercatat sebagai ahli surga, karena tadi dikatakan kedermawanan adalah salah satu pohon di surga dan dia punya cabang di dunia. Orang yang dermawan dia akan mendapatkan cabang itu dan akan membawanya ke surga. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Silahkan penanya berikut. Syukron Ustadz. Ada lagi Ibu? Ya, Ibu Aji Bunga silakan disampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah kita masih mendapatkan pahala apabila kita bersedekah secara terpaksa? Mohon penjelasannya. Iya. Baik Bunda. Yang maksa siapa Bu Haji? Baik. Apakah mendapatkan pahala kalau dia tidak ikhlas, dia merasa terpaksa? Filosofinya kita beragama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Ibarat kata, amal itu adalah badan. Apakah ruhnya badan? Ikhlas. Al-amalu jismun wa ruhul ikhlas. Amal adalah badan, rohnya adalah ikhlas. Walaupun awalnya terpaksa, Allah bisa karena biasa. Lama-lama akan terbiasa, walaupun awalnya dipaksa. Maka insya Allah bunda-bunda, apakah ada pahalanya? Tetap ada pahalanya, tetap ada pahalanya. Tapi ibarat kata, kalau dia ikhlas maka jeruk rasa manis. Tapi kalau nggak ikhlas, ibarat jeruk rasa asam. Enak apa tidak? Kalau manis makanya sambil tersenyum, kalau asam makanya sambil cemberut. Tapi tetap disebut adalah amalnya ada, yang satunya manis bikin tersenyum, yang satunya karena terpaksa asam bikin kecut cemberut. Tapi tetap ada manfaatnya. Artinya pemberian itu tetap akan diberikan Allah ganjaran dan balasan. Tapi yang paling utama adalah ikhlaskanlah lillahi ta'ala. Ikhlaskan. Nah, karena keikhlasan itu adalah rohnya amal. Nah, bisa jadi mungkin tidak terlalu ikhlas, berarti ruhnya barangkali sakit. Maka ibarat kata, ikhlas itu terlihat apa tidak? Itu sama filosofi surat Al-Ikhlas. Bunda, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kalimat ikhlas di dalamnya, tapi diberi nama dia Al-Ikhlas. Maka bersedekahlah, usahakanlah, paksakanlah, insya Allah akan ada manfaat maslahat di dalamnya. Kapan paling utama? Bisa jadi subuh atau pada saat-saat yang mustajab doa. Kapan lagi paling bagus? Habis sholat 5 waktu. Apakah harus banyak dan sedikit? Semampunya, seikhlasnya. Barakallahu fiikum wallahu a'lam bishawab. Mohon Bunda silakan penanya ketiga. Penanya ketiga? Ya, berturut-turut ya Ibu Haji Asna, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Haji. Yang ingin saya tanyakan, katanya senyum itu sedekah. Senyum yang kayak bagaimana Pak Ustadz? Karena terkadang kita senyum sana sini untuk orang yang kita. Baik. Bunda, itu berangkat dari suatu hadis Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu untuk
wajah saudaramu, keramahan adalah sedekah. Secara umum makna sedekah itu adalah kullu ma'rufin sedekah. Seluruh hal-hal yang baik adalah sedekah. Jadi secara makna luas sedekah itu artinya kebaikan. Itu secara makna umumnya. Cuman biasanya orang mengatakan sedekah itu hanya pada harta. Sejatinya tidak. Sedekah itu membagi ilmu sedekah. Berzikir pagi-pagi hari juga sedekah. Tersenyum juga sedekah. Nanti kalau bunda kotak amal di depan kita, tidak usah buka dompet, cukup senyumin. Berarti sedekah. Kalau buka dompet, kasih masuk yang merah, yang biru atau yang hijau. Bunda biasanya kan di dalam dompet ada ya, ada merah, biru, hijau. Bunda ikhlasnya yang mana? Atau yang bawa parang? Yang bawa parang itu ikhlas banget itu. Nah, tapi kalau senyumin Pak Ustadz bisa tidak? Senyum juga sedekah. Tapi nanti ada perbedaan. Ada sedekah, ada infak. Kalau sedekah itu maknanya sangat luas. Kalau infak biasanya pada sifatnya harta. Nah, senyum adalah sedekah, ibarat kata bunda, bahwa yang namanya perbuatan-perbuatan baik itu bisa jadi walaupun yang sekedar senyum, walaupun sekedar ramah tamah, maka sejatinya sudah merupakan sedekah di sisi Allah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yasbawa haza. Perkataan yang baik, arif, bijaksana, wa maghfiratun, dan memaafkan, khairum min shadaqatin, lebih baik daripada sedekah, yasbawa haza, yang menyakiti orang yang diberikan. Memang kasih uang, tapi sesudah itu dicaci maki yang diberikan. Maka kira-kira sedekahnya dapat, tetapi ketika dia mencaci maki, merendahkan, menghina yang dia kasih, itu bisa dikatakan sebetulnya lebih baik engkau tidak usah berikan uang, tapi katakanlah yang baik, mohon maaf aku belum bisa memberikan apa-apa kepadamu. Itu lebih baik ketimbang kasih uang 10.000 baru kemudian dasar miskin dicaci maki. Sebetulnya mending tidak usah kasih. Lebih baik katakan kata-kata yang ikhlas, ma'ruf, ketimbang memberi sedekah tadi. Itu isyarat Al-Quran. Maka bunda, sedekah adalah juga senyum juga sedekah, ramah tamah juga sedekah, dan hal-hal baik lainnya adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik yang ma'ruf adalah sedekah. Entah itu zikir, entah itu perbuatan yang sifatnya soleh, maka menjadi sedekah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Mari bunda silakan penanya berikut. Iya, penanya keempat mungkin masih ada ibu-ibu, silakan. Oh ya, Ibu Suharni Mustamin, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apakah ada waktu-waktu yang lebih baik atau yang lebih tepat untuk bersedekah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada waktu-waktu yang tepat untuk bersedekah? Ada. Yang paling mantap, paling oke adalah bersedekahlah waktu subuh. Namanya sedekah subuh. Jadi nanti bunda-bunda sediakan di kamar kita setiap habis sholat subuh, mungkin berupa kaleng atau botol atau sesuatu yang sepanjang kantong-kantong, sedekahkan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, baru kemudian niatkan. Kenapa ke waktu subuh paling mantap? Karena ada malaikat yang doain. Allahumma a'ti munfiqon. Ya Allah, berikanlah bagi orang berinfak sedekah subuh sesuatu yang sifatnya berkah. Tapi kemudian yang dia subuh-subuh tidak berikan apa-apa, berilah dia kehilangan dan juga ketidakberkahan. Jadi nanti bunda-bunda setiap kita usahakan ikhtiarkan, mungkin ada kantong atau apa, habis sholat subuh sedekah 2.000, 3.000. Tapi nanti sedekah ini betul-betul memang disiapkan. Kalau sudah sebulan berarti 2.000 kali sebulan 60.000. Nanti antar ke panti Muhammadiyah atau mungkin antar kemana. Yang jelas apa yang sudah kita masukkan dalam kantong tadi, entah ember, entah kaleng, entah botol, jangan kita ambil lagi. Itu sudah niatkan sedekah lillahi ta'ala. Maka bisa dikatain yang dahsyat. Syekh Ali Jaber pernah sarankan sama temannya, ada temannya ini 17 tahun belum punya anak. Kemudian minta doa. Maka Syekh Ali Jaber mengatakan, kau sedekah subuh saja, habis bersedekah minta sama Allah punya anak. Baru kemudian istighfar. Jadi banyak istighfar sedekah subuh. Masya Allah.
Dia sampaikan yang 17 tahun tidak punya anak, dia sarankan demikian, 6 bulan kemudian istrinya hamil. Hanya sedekah subuh. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit pun tidak apa-apa, yang jelas rutin. Allahumma ati mumfikon, malaikat mendoakan. Dia banyak istighfar, Allah kabulkan hajatnya, dia bersedekah, Allah mudahkan urusannya. Istrinya hamil sudah 17 bulan, 17 tahun penantian. Syekh Ali Jabir pun sedemikian. Dia sampaikan 13 tahun dia menunggu, alhamdulillah. Begitu dia sarankan ke orang, dia laksanakan, dia pun akhirnya alhamdulillah punya anak. Anaknya 3. Syekh Ali Jabir, kenal bunda Syekh Ali Jabir? Itu milik Syekh Ali Raja Siregar. Jadi itu waktu yang tepat. Kapan lagi? Ya saat-saat kita lagi misalnya kepepet, lagi sakit berat, ingin sembuh, maka Nabi mengatakan, dawu mardakum bisodakoh, obatilah sakitmu dengan sedekah. Ada seorang perempuan dalam sa'ah wa sa'ah, dia berobat dari Saudi Arabia, berobat ke Amerika. Dokternya bilang ini sudah nggak ada harapan, tinggal menunggu panggilan ajal. Namun dia ingat, Nabi mengatakan bahwa obatilah sakitmu dengan sedekah. Dia bersedekah betul-betul ekstrim, bersedekah banyak-banyak. Akhirnya kemudian Masya Allah, berikutnya dia ke Amerika untuk periksa-periksa, hilang penyakitnya. Obat herbal apa yang kau pakai? Tak ada. Apa yang dilakukan? Aku bersedekah. Dan sembuhlah dia punya penyakit. Sama juga kisah nyata, seorang TKW Indonesia yang kerja di negara Arab sana. TKW ini rupa-rupanya dia bekerja di Saudi Arabia, merawat nenek-nenek tua yang bisa dikatakan sudah sakit berat, nyaris meninggal dunia. Tetapi ini TKW karena baru melahirkan, setiap berapa saat kan maaf bunda, kalau ASI nggak dibuang kan masalah ya. Dia macam demam. Maka si TKW ini dia buang terus di WC. Akhirnya si nenek bertanya, kenapa kau selalu masuk WC? Ada apa? Dia terus terang, sesungguhnya aku punya bayi baru lahir, baru beberapa minggu yang lalu. Dan ASIku banyak. Kalau tidak saya buang, saya merasa demam. Wah, si nenek mengatakan, engkau meninggalkan bayi kandungmu untuk mengurus nenek-nenek di sini yang bukan siapa-siapamu. Iya. Sekarang engkau dikontrak 2 tahun. Kuberikan semuanya gajimu untuk 2 tahun ini dan kusedekahkan karena Allah. Pulanglah, urus bayimu, tidak usah urus saya. Masya Allah. Dengan keikhlasan nenek ini yang tadinya sakit-sakitan, si TKW pulang ke Indonesia, maka nenek pun penyakitnya hilang. Hilang semua gara-gara apa? Dia sayang kepada orang yang kerja kepadanya, yang sayang bayinya, dengan sedekah maka hilang penyakitnya. Masya Allah. Jadi sedekah itu menghilangkan penyakit dengan izin Allah. Dawu mardakum bisadaqah tudfa'ul bala bisadaqah. Obat yang sakit dan teramu dengan sedekah, dan juga tolaklah bala dengan sedekah. Walaupun sedekahnya sedikit. Bahkan ada seorang namanya seorang Al-Hidayat, dia orang Sumatera Barat. Beliau ini seorang yang cukup viral di Reels, baru kemudian sampaikan. Beliau juga bersedekah Rp2.000 ketika pulang jalan malam ke kampungnya, dan kemudian 1 mobil penuh selamat hanya dengan sedekah yang Rp2.000. Biasakan di warung makannya Rp2.000. Ya Allah, kau sedekah 2.000, selamatkan perjalanan kami malam ini. Alhamdulillah sehat selamat. Barakallahu fikum. Ada penanya berikut lagi ya? Masih 2 ada? lagi. Oke. Silakan penanya berikut Ya, bunda. silakan Ibu Nursia Jalil, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab singkat padat ya. Mari bunda. Saya mau bertanya, apakah sedekah itu sama dengan infak? Baik bunda, ya. Apakah sedekah sama dengan infak? Kalau infak itu pasti harta, sesuatu yang sifatnya konkret, nafkah, uang belanja. Nafkah, uang belanja, sifatnya nafkah kelihatan. Tapi kalau sedekah, dia sifatnya umum. Kebaikan adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah, zikir tasbih adalah sedekah, senyum juga sedekah. Tapi kalau infak, dia pasti sifatnya adalah harta. Misal di depan ibu lewat kotak infak atau kotak sedekah. Kotak infak berarti keluarkan isi dompet. Kalau kotak sedekah boleh nggak senyumin doang? Boleh. Senyum saya ini kan kotak sedekah, tapi biasanya tulisannya kotak infak. Maka bedanya itu. Kalau sedekah sifatnya kebaikan, sifatnya umum luas. Kalau infak sifatnya pasti materi dan terlihat. Barakallahu fikum. Silakan penanya terakhir masih ada ya?
Satu lagi. Masih ada penanya terakhir, Masih silahkan. ada satu. Hari Bunda, Oh silakan. iya, banyak Kan, pertanyaannya ini. kita tinggal di daerah Papua. Iya. Apakah sama amalnya dengan kalau kita bersedekah sesama non-muslim? Baik, mantap Bunda. Sama enggak pahalanya amalnya bersedekah kepada Islam dan non-Islam? Ada ayat mengatakan yang paling bagus kita berikan infak sedekah adalah orang terdekat. Yang paling utama adalah falil walidaini wal aqrabin. Maka berikanlah sedekah terbaik itu bagi orang tua. Kadang-kadang kan orang tua tidak mau minta sama kita, malu hati. Maka berikanlah uang kita, sedekah kita buat orang tua kita. Rutin kirimin tiap bulan. Karena orang tua kita ibarat katakan sudah pensiun dan sebagainya, berikan. Itu lebih besar pahalanya. Wal aqrabin dan kaum kerabat. Baru kemudian muslimin, baru kemudian yang selainnya. Tapi sejatinya pada setiap jantung yang basah ada pahala. Ada kisah dasar seorang perempuan, dia menolong guk-guk yang kehausan, padahal dia wanita yang tidak betul. Tetapi rupa-rupanya berkat menolong guk-guk ini dia masuk surga. Hanya menolong guk-guk minum. Pada sisi lain seorang perempuan ahli ibadah tertunda masuk surga malah masuk neraka gara-gara dia piara kucing. Kucing ini dikurung sampai mati kelaparan karena dia masuk neraka. Karena rupa-rupanya kebaikan itu walaupun hanya pada makhluk maka diberikan pahala. Kalau urutan manusia yang paling bagus diberikan kebaikan siapa? Adalah orang tua kita, kaum kerabat kita, baru kemudian yang berikutnya teman dan sebagainya. Kalau demikian Pak Ustadz, kalau kepada orang lain ada pahalanya, bagus, mantap. Tapi kalau kaum kerabat dan orang tua mendapatkan pahala dan juga silaturahmi tersambung kembali. Tapi kenyataannya Ibu kadang-kadang kita sering bantu orang Jawa atau orang dekat biasanya. Kadang-kadang lebih senang orang bantu orang yang jauh yang baru-baru kenal. Kalau sama orang dekat, wah sudah sering dibantu tidak berubah-berubah dan sebagainya, kadang begitu tuh malah dia tidak senang. Padahal kalau riwayat Al-Quran adalah bantu yang terdekat, orang tua dulu baru kemudian kerabat. Jadi bersedekahlah. Sedekah itu akan memberikan kebahagiaan, ketentraman batin. Sedekah itu akan memberikan berkah yang luar biasa. Dan sejatinya benarlah kata ayat dan juga tema kita kali ini, Allah menyukai ibadah bersedekah daripada ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Cuma nanti ada sisi-sisi yang perlu kita renungi dan kita jadikan pijakan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan pada Bunda pembawa acara. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan. Baiklah para pendengar setia RRI program 1,96,4 FM. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Risalah Ramadan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat dan dapat menjadi bekal kita dalam menjalani ibadah puasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Taklim dan Ustadz yang telah memberikan tausiah. Saya Eviana selaku moderator beserta ibu-ibu Majelis Taklim Qurrat Ta'ayun Mapas Sirapi. Mohon maaf bila selama siaran ada kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam santun, salam sehat. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.